Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya selaku anak magang di Kubur Rasa. Jadi job desk saya itu di sini, saya lebih ke sosial media, desain grafis sama copywriter. Nah, adapun tugas dari teman-teman di UNEM yaitu wira swasta, terkhususnya di bidang F&B. Saya membantu pertanyaan dari teman-teman. Sejarah terbentuknya Kubur Rasa itu dulu sebelumnya namanya Kubur Rasa itu dua kali mengganti nama brand. Yang pertama itu Circle Coklat Kopi, yang kedua Circle, lalu yang terakhir ini Kubur Rasa. Dulu saya 3 kepala waktu Circle Coklat Kopi, terus terpangkas menjadi 2 di Circle, dan yang terakhir di Kubur Rasa terpangkas sisa satu mami. Mungkin kurang lebih begitu. Jadi yang masuk lagi pertanyaan kedua, jadi jenis produk yang saya pasarkan itu yang recommended ada di bagian kopi, terkhususnya kopi gula aren. Terus ada di bagian meal, terkhususnya coklat smile. Nah, semenjak 4 bulan menjual di sini, produk yang selalu keluar itu ya jelas bahwa produk yang signature atau produk yang enak lah di sini. Dia lebih dominan keluar menu seperti coklat smile atau es kopi kuran. Next, lanjut lagi ke poin ketiga, pertanyaan ketiga, siapa target pasarnya? Nah, Kubur Rasa berada di wilayah Taman Rea, terkhususnya dekat hampir di UNAS, di tengah-tengah area kampus. Nah, target pasar saya itu lebih ke yang pertama mahasiswa, terus yang kedua ya semua kategori orang. Jadi untuk mengenai harga pada produk kami, terkhususnya di Kubur Rasa itu, kami menyesuaikan kantong setiap mahasiswa yang ada di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkat target pasaran di wilayah ini ya betul-betul alhamdulillah worth it. Next, pertanyaan selanjutnya, siapa saya kompetitornya? Nah, untuk mengenai kompetitornya di sini itu ada Uton, brand dari Bone, terus ada Tasty, brand dari Makassar, terus ada The Caption, brand dari Makassar, dan terakhir itu ada Yota. Dari keempat kompetitor ini dia sudah duluan beranjak lah terjun di dunia usaha F&B. Kelebihan dan kekurangan dari brand Kubur Rasa itu, yang pertama, kelebihan dari Kubur Rasa itu karena soal wilayah jalan kita menjadi membedakan. Seperti dari keempat brand itu, dia mengambil di wilayah yang jalan menuju kota Makassar, sedangkan Kubur Rasa dia berada di jalan menuju pulang kantor atau menuju ke Maros. Pertanyaan selanjutnya, strategi untuk menghadapi kompetitor-kompetitor yang ada di sini. Nah, itu sudah jelas bahwa kita harus punya kelebihan daripada mereka. Kita boleh bersaing, tapi tidak boleh menjatuhkan. Yang pertama. Terus untuk mengenai kelebihan dari Kubur Rasa itu, kami mengadakan teknik marketingnya itu seperti bagi-bagi stiker biar brandnya ya salah satu unit itu ada di mana-mana. Terus yang kedua, ada juga stempel transaksi sampai 7 kali, sehingga nanti di 8 kali itu dapat minuman gratis, bebas request apapun dari menu di sini. Next, poin selanjutnya, strategi pemasaran yang Kubur Rasa gunakan. Untuk mengenai strategi pemasaran kami lebih aktif di sosial media, terkhususnya saya pribadi selaku anak magang di sini,
saya yang handle di bagian Instagram, TikTok, dan terakhir Facebook. Untuk mengenai konten-konten yang saya upload itu ya beraneka ragam sih. Contoh mungkin yang pertama itu unik-unik biar gak terlihat kaku, mungkin dari kata-kata motivasi. Yang ketiga ya hari-hari nasional, dan juga untuk mengenai repostan story dari orang itu sudah jelas dari Kubu Rasa itu bahwa di terkhususnya Instagram itu aktif untuk nge-repost customer yang dia story produk dari kami. Bagaimana saran untuk UMKM yang baru memulai? Untuk teman-teman yang baru memulai ya sudah jelas bahwa yang paling utama itu ya konsisten dulu, tapi percuma kalau tidak konsisten kalau tidak adanya inovasi perkembangan seperti dari sosial media yang perlu aktif, karena kita berada di era zaman apa-apa sekarang sudah teknologi gitu. Pertama, yang kedua untuk mengenai cita rasa juga kualitas rasa itu sudah jelas, karena adalah dari kompetitor yang sudah besar, dan kompetitor itu saya menjadikan kiblat ke situ. Dari 2 poin itu dia memberikan saran kepada saya, ya tetap semangat, jangan menyerah. Sudah jelas capek, kalau capek istirahat, jangan berhenti, itu saja. Terima kasih.